Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di pertemuan pertama ini kita akan mendiskusikan tentang metode penelitian kuantitatif. Apa itu metode penelitian kuantitatif? Kemudian apa yang bisa diteliti di metode penelitian kuantitatif dan apa sih bedanya metode kuantitatif dengan metode kualitatif? Saya sudah bersama dengan Mbak Yuni. Kita akan bahas lebih lanjut tentang metode penelitian kuantitatif. Kemarin kan sudah sempat kita singgung ya Mbak ya, bahwa metode kuantitatif itu diberikan di semester 3 karena metode riset kuantitatif ini adalah metode penelitian dasar. Sebelum teman-teman nanti akan mendapatkan materi tentang metode penelitian kualitatif, metode penelitian menggunakan analisis teks. Jadi memang kemudian teman-teman harus menguasai dulu basicnya ini. Nanti Mbak Yuni akan menjelaskan apa sih Mbak bedanya metode penelitian kuantitatif ini dengan metode penelitian kualitatif. Ini nih sekarang ya? Iya. Bukan besok. Oke, perbedaannya kuantitatif sama kualitatif. Kadang ini memang jadi kayak tarikan mana yang paling bestnya gitu kan ya. Padahal sebenarnya sih tidak ada yang lebih daripada atau superior satu dan yang lainnya. Hanya saja memang ini soal metodologi atau pendekatan gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat memang ada 3 hal bicara mengenai perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Kalau bicara dari sisi aksioma dasarnya dulu ya. Jadi ada aksioma dasar, ada prosesnya, kemudian ada karakteristiknya. Kalau dari aksioma dasarnya, kualitatif itu, jadi misalnya begini, realistisnya kalau kuantitatif itu kan positif ya. Kemudian dia bisa kita amati, terukur. Bukannya berarti kualitatif tidak bisa diukur juga ya, tapi memang beda ininya ya, beda ukurannya gitu ya. Tapi lebih ke kalau realitas dari kualitatif itu sendiri, dia merupakan hasil konstruksi dari masyarakat, sosial masyarakat gitu ya. Nah kemudian bicara mengenai hubungan ya Mbak Puji ya. Kalau hubungan antara si peneliti dengan objek teliti, biasanya kalau kuantitatif ini kan dia berjarak ya, dan independen. Kebenaran itu bisa jadi benar-benar di luar dari si peneliti itu sendiri. Kebenaran itu out there gitu kan, dan berjarak. Kalau kebalikannya, kalau misalnya hubungan kualitatif itu sendiri dia interaktif. Jadi antara si peneliti sama yang objek teliti bisa jadi mereka saling berinteraksi gitu ya. Kemudian bisa berkembang menjadi sesuatu yang temuan fakta, kenyataan yang terbarukan yang lainnya. Kemudian hubungan variabel juga nih. Ini sebetulnya yang paling mudah ditemukan untuk judul-judul penelitian kuantitatif sama kualitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya memang sebab akibat. Tidak terjadi A kalau belum B. Pengaruh apa terhadap apa? Sesuatu disebabkan oleh sesuatu. Kok sesuatu ya? Pokoknya pengaruh biasanya ada kata-kata semacam pengaruh X terhadap Y gitu ya. Hubungan X terhadap Y kayak gitu. Jadi ada khasnya tadi ya, ada variabel yang khas di sana gitu ya. Ada terikatnya, ada bebasnya, independen sama dependennya. Nah, yang itu tidak terjadi kalau kita baca judul-judul penelitian kualitatif. Nah, bisa jadi karena itu tadi nggak ada jarak antar peneliti sama objek teliti, jadi dia bisa berhubungan saling interaktif gitu ya, resiprokal gitu. Kemudian ada juga kemungkinan generalisasinya. Kita nggak akan bicara generalisasi ketika berbicara masalah penelitian kualitatif, ya, karena sangat kontekstual, sangat spesifik, hanya terjadi di satu daerah, kasus tertentu gitu ya. Hanya terjadi pada kasus tertentu saja. Sedangkan kalau untuk kuantitatif, justru kita cari generalisasi dan kita bicara masalah common sense, ya, yang kebenaran yang berterima umum gitu ya. Dan sifatnya lebih ke perluasan informasi. Sedangkan kalau kualitatif itu lebih ke dalamnya, deepnya
gitu. Nah, terakhir itu masalah nilai. Kalau kuantitatif itu biasanya memang dia bebas nilai ya. Sedangkan kalau kualitatif itu justru dia subjektif. Justru sebetulnya ada nilai yang ingin dibawa, bisa jadi ya, baik si peneliti atau peneliti berusaha untuk mengutarakan, mengungkap nilai-nilai yang ada di fakta atau kenyataan, di objek telitinya gitu. Nah itu kalau kita bicara masalah aksioma dasarnya. Nah kalau kemudian baca prosesnya. Nah kalau kuantitatif itu sendiri dia runut ya, karena penelitian itu kan harus sistematis, berurutan. Nah kita mulai dari masalahnya apa, kemudian ada konsep atau teori yang relevan yang kita bawa di situ. Iya, karena kuantitatif itu menguji teori kan? Iya betul. Jadi memang harus ada teori yang jadi dasar untuk penelitian itu. Dan selain itu juga ada penemuan sebelumnya yang relevan juga, gitu. Jadi secara persiapan di awal dia udah macam-macam nih. Nah, baru kemudian hipotesanya apa? Ya, itu penting. Karena kalau di kualitatif itu hipotesa itu tidak harus ada. Nah, atau bahkan hipotesa itu bisa muncul setelah penelitian selesai. Nah, beda dengan yang di kuanti. Karena kuantitatif itu menguji teori, maka teman-teman harus merumuskan hipotesa terlebih dahulu. Kecuali memang kalau nanti kita berbicara format kuantitatif yang deskriptif. Nah, nanti akan kita singgung bahwa ada dua format kuantitatif, yang deskriptif dan eksplanasi. Nah, untuk yang deskriptif ini tidak membuat hipotesa karena dia hanya menggambarkan fenomena, sedangkan kalau yang eksplanasi itu teman-teman harus membuat hipotesis karena di sana akan mencari hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Begitu ya, Mbak Yuni ya. Dan jadi memang secara desain itu dia memang agak memerlukan effort di awal, gitu ya, dibandingkan kualitatif. Kalau kualitatif kita cuma pengen menemukan suatu kenyataan dari satu tema misalnya ya, kemudian kita bisa jadi langsung turun ke lapangan dan instrumen kita yang berupa pointers pertanyaan itu bisa jadi berkembang. Tuh bisa dikembangkan sesuai dengan yang kita temukan gitu ya di lapangan. Gitu. Nah, sedangkan kalau kuantitatif itu dari awal kita sudah harus menjelaskan dulu ini teori apa yang mau dibangun, teori apa yang mau dipakai, metodologinya mau bagaimana, teknik pengambilan datanya mau seperti apa gitu. Jadi berbeda. Nah, lagi kalau bicara masalah karakteristik kuantitatif dan kualitatif. Nah, bisa jadi ada juga pengujian reliabilitas sama validitas ya untuk instrumen, karena lagi-lagi kalau kuantitatif kita butuh banyak instrumen, toolsnya. Nah, sedangkan kalau kualitatif sebetulnya si peneliti itulah sebagai instrumennya. Nah, kadang-kadang justru kualitatif itu sebenarnya tidak mudah, makanya diletakkan ya sesudah kuantitatif ya. Gitu. Karena di kualitatif itu sendiri si peneliti itu bisa jadi sumber dari riset itu sendiri gitu loh. Sedangkan kalau kuantitatif banyak hal yang bisa jadi pegangan gitu ya. Ada teorinya, ada metodologinya, ada kuesionernya, kita bikin dulu dari awal gitu loh sebelum turun ke lapangan, dan begitu ketemu sama orang juga nggak boleh lepas dari itu. Dan pertanyaannya pun lebih cenderung lebih banyak ke Iya, biasanya close karena kan lebih mudah ya untuk responden mengisi atau untuk memberikan datanya, lebih mudah yang tertutup. Jadi mereka tinggal memilih biasanya kan. Karena kan kita juga butuh instrumen tadi ya, si tools ini ya, mesin SPSS itu kalau mau masukin data kan juga harus sesuatu yang lebih mudah kalau sudah fix. Jadi tidak perlu diterjemahkan lagi apakah nanti di coding 1, 2, 3 dan seterusnya, itu lebih mudah jika kuesionernya tertutup. Kalau terbuka ya mau nggak mau si kualitatif itu tadi ya, dan itu butuh si peneliti yang betul-betul bisa melihat sejauh mana data yang dia temukan di lapangan ini bernilai atau enggak. Itu betul-betul dari si peneliti itu sendiri yang sebagai instrumen.